Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita berada di pekan kedua di bulan suci Ramadan. Tidak terasa sudah seminggu kita puasa Ramadan. Mudah-mudahan sisa-sisa Ramadan ini kita akan memaksimalkan ibadah terbaik kita. Karena apa? Karena Ramadan ini hanya datang sekali. Ya, hanya datang sekali dan kita tidak tahu apakah kita bisa melaksanakan puasa Ramadan tahun depan atau tidak. Maka oleh sebab itu sisa Ramadan ini mari kita maksimalkan dengan amalan-amalan terbaik kita. Adapun tema kita pada kesempatan kali ini adalah mengungkap rahasia di bulan suci Ramadan. Betapa banyaknya, dahsyatnya rahasia di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya adalah rahasia di bulan suci Ramadan ini yang perlu kita ketahui adalah bahwa sesungguhnya puasa Ramadan itu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Panggilan hanya untuk orang yang beriman, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita berbicara masalah iman, maka minimal kita tidak lepas dari tiga perkara ini. Yang pertama yang dimaksud dengan iman itu adalah taqriru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah kita ucapkan dengan lisan, maka tahap yang kedua adalah tasdiqu bil qalb, dibenarkan dengan hati. Tidak boleh kita beda apa yang di lisan dengan di hati, tidak boleh beda, harus sama. Kalau kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, maka hati pun mengatakan tidak ada boleh yang disembah kecuali Allah. Minta hanya sama Allah, takut hanya sama Allah. Apalagi momentum yang sekarang ini yang melanda negara kita, ya COVID-19 atau virus corona. Tidak boleh takut sama corona. Ini harus kita benarkan akidah kita ini. Bukan berarti kita itu berani menghadapi corona, tidak. Kita perlu ikhtiar, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada ikhtiar. Ya, takut hanya sama Allah, tapi kita diperintahkan untuk berikhtiar, ya, menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita benarkan dengan hati, maka wal amalu bil arkan, dengan perbuatan. Jadi kita tidak hanya sebatas di lisan, dibenarkan dengan hati, tapi tidak mengamalkan Allah apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan pada kesempatan kali ini adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka perintah puasa ini Allah wajibkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kenapa kita mau berpuasa bulan Ramadan tahun ini? Karena kita ingin, ya, termasuk golongan hamba-hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan dengan kita benar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang beriman akan mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan akan meninggalkan apa yang Allah larang. Dan insya Allah puasa Ramadan ini membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata di dalam hadis disebutkan bahwa hadis qudsi, Allah itu, ya, sangat dekat dengan hambanya. Sangat dekat dengan hambanya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, Allah sangat dekat dengan kita. Jadi setiap apa yang kita lakukan akan bernilai pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta, Allah kabulkan. Apa yang kita lakukan akan bernilai pahala yang luar biasa. Karena ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tidak sama seperti ibadah di luar Ramadan, akan Allah lipat gandakan. Karena Allah sudah katakan di dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bih. Fa innahu li, sesungguhnya Ramadan itu untukku, wa ana ajzi bih, aku langsung yang akan memberikan balasannya. Maka oleh sebab itu rahasia yang kedua di bulan suci Ramadan adalah pahala ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan akan Allah lipat gandakan, dan pahalanya tidak sama seperti ibadah di luar Ramadan. Yang ketiga, puasa Ramadan memiliki makna dalam ayat tersebut. Rahasianya yang ketiga adalah la'allakum tattaqun, takwa kepada Allah, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian terberat sebenarnya bagi orang yang beriman itu bukan di bulan suci Ramadan. Bukan. Karena yang ujian terberat itu adalah ma ba'da Ramadan, setelah Ramadan ini berakhir. Apakah amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan bisa kita bawa di luar Ramadan?
Kalau seandainya kita beribadah di bulan suci Ramadan, ya, kalau kita beribadah di bulan suci Ramadan, wajar, mudah. Karena apa? Karena lingkungan mendukung. Tapi kalau selepas Ramadan ini berakhir, inilah ujian terberat kita. Makanya apabila kita sukses di bulan Ramadan, maka insya Allah kesuksesan itu dapat kita lakukan juga nanti selepas Ramadan ini berakhir. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini dapat tema kita berkaitan tentang mengungkap rahasia bulan suci Ramadan ini menambah semangat kita beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, apalagi negara kita sekarang ini sedang dilanda virus corona, mudah-mudahan Allah mengangkat virus atau wabah tersebut dari negara kita khususnya dan umumnya dari seluruh negara-negara yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena virus itu juga adalah makhluknya Allah. Dan datangnya virus atau wabah atau cobaan itu semua disebabkan ulah atau perbuatan dosa manusia, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri, ya, timbulnya kerusakan di daratan ataupun di laut disebabkan ulah manusia. Maka oleh sebab itu, supaya bala ini diangkat dengan keberkahan bulan suci Ramadan, mari kita bertobat kepada Allah dan melakukan amalan-amalan terbaik kita. Insya Allah ini akan menambah kedekatan kita dan akan menambah, ya, semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang Allah berikan takwa kepadanya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada seluruh asatidz dan asatidzah. Saya mohon dimaafkan apabila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah. Kesalahan, kekurangan itu datangnya dari hamba yang dhaif saya, Firman Syawarwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.